berawal dari kerajaan langit yang sedang menyiapkan proses reinkarnasi di hari bulan penuh. Selama proses reinkarnasi ini, neraka tentunya akan bergemuruh dan iblis-iblis tidak biarkan hal itu terjadi. Karena banyak kekacauan di bumi maka Kaisar Kayangan memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan masalahnya di bumi. Di sisi lain, di mana arwah orang-orang dalam neraka sedang dibawa ke dalam sebuah kristal yang bernama kristal kegelapan. Kristal ini adalah benda keramat untuk membebaskan para iblis dari dalam neraka. Namun kristal itu dibawa kabur oleh seseorang. Dia adalah Zhong Kui, yang menyamar sebagai iblis yang ada di sana. Di bumi para warga Hu sedang mengadakan sebuah pertunjukan drama. Dan pria tadi didatangi oleh seorang pria besar yang diminta untuk periksa istrinya yang cantik menawan. Karena dia menawan dan mengganggu mata dia pun salah lihat. Dan suaminya marah. Untungnya adik Zhong Kui yang bernama Zonglin membela pria tadi. Dan tidak lama kemudian si Zonglin diberitahu oleh seseorang bahwa kakak si Zonglin sudah kembali ke bumi. Setelah berhasil mengambil kristal itu mereka pun kembali ke bumi. Namun Zhong Kui mendapatkan sedikit luka di dadanya. Lalu guru Daoxian memberikan obat sebuah ramuan untuk Zhong Kui agar rohnya kembali utuh. Kemudian Daoxian memberitahu Zhong Kui jika dirinya kesatria yang dipilih dewa untuk membasmi iblis. Flashback cerita. Ketika Zhong Kui sedang menangani wanita hamil yang sedang dirasuki oleh iblis. Zhong Kui pun mendekati wanita itu dan tiba-tiba keluar iblis berbentuk Kyuubi dari tubuh wanita itu. Namun akhirnya iblis itu mati dibunuh Zhong Kui. Daoxian meminta kepada Zhong Kui agar dapat membasmi para iblis. Dan untuk menambah kekuatannya gurunya yaitu Daoxian memberi sebuah kipas sihir yang legendaris. Sebelum bisa menggunakan kipas itu si Zhong Kui harus bisa meneteskan darah sebagai bentuk pengorbanan. Dan berubahlah si Zhong Kui seperti kesatria api. Dan Zhong Kui pun menjalani latihan untuk bisa mengendalikan kekuatannya yang besar itu. Karena nanti di bulan penuh para iblis akan turun ke bumi untuk merebut kristal itu. Zhong Kui pun mulai latihan dan merasa dirinya semakin kuat. Memanjat tebing. Loncat-loncat yang begitu sangat mudah buatnya. Dia pun bisa memecahkan batu-batu besar. Dan memiliki pedang di pundaknya. Kemudian Daoxian berdialog di depan warga Ho. Jika nanti iblis akan datang para manusia harus bersiap-siap menghadapi mereka. Dia memberitahu kepada rakyatnya bahwa iblis akan dibasmi oleh Zhong Kui. Dan kemenangan sudah di tangan manusia karena batu kristal ada di tangan dewa itu. Beberapa hari kemudian datanglah sekelompok wanita cantik nan mempesona. Yang datang untuk melakukan pertunjukan. Dan ada salah satu pemimpin dari wanita cantik ini turun. Zhong Kui pun mendekatinya. Dan Zhong Kui pun mengenali cewek cakep bak bidadari itu. Seorang wanita yang ada di hatinya pada masa lalu. Tapi sayangnya cewek cakep tersebut tidak ngenalin Zhong Kui. Sin pun pindah ke malam harinya. Di mana pertunjukan akan dimulai. Dan wanita cantik itu pun menunjukkan aksinya. Dan primadonanya adalah wanita yang dikenal Zhong Kui tadi. Tariannya begitu menawan bak putri salju yang begitu indah. Selesai pertunjukan Zhong Kui datang sambil mabuk dan menggoda mereka untuk memastikan tujuan mereka sebenarnya. Mereka ini manusia atau iblis. Flashback di mana cewek cantik dan Zhong Kui pertama kali bertemu saat mereka masih muda. Pada saat itu mereka berdua berpacaran. Namun cewek cantik itu menyadari bahwa dirinya adalah iblis. Maka dari itu dia meninggalkan Zhong Kui. Karena merasa iblis tadi. Dan tidak mungkin bersama dengan manusia. Sin pun berpindah ke pertunjukan cewek-cewek cantik dan berhasil membuat manusia lalai. Dan salah satu cewek ini pergi ke kuil yang ada kristalnya. Di tempat lain Zhong Kui dan cewek cantik sedang berpacaran. Tanpa mengetahui bahwa cewek cantik ini mau ngebunuhnya. Dia merasa ada yang aneh dan langsung notok si cewek cantik. Dia pun langsung pergi ke sebuah kuil. Dan ternyata batu kristal itu masih aman. Kemudian cewek cantik tersebut berubah menjadi putri es batu. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Di sini mereka berdua sama-sama belum tahu siapa diri mereka masing-masing. Sin pun pindah ke neraka. Di mana Raja Iblis kaget. Ternyata kristal yang mereka curi adalah kristal palsu. Sin berpindah di mana para wanita iblis itu ditangkap oleh warga Ho dan guru Daoxian. Mereka semua diikat di tengah keramaian para warga. Daoxian memerintahkan untuk membunuh semua cewek itu hingga mati. Dan tidak lama kemudian,
Putri Es Batu datang dengan wujud iblisnya karena dia tidak terima teman-temannya dibunuh oleh Dao Xian. Sampai akhirnya Putri Es Batu akhirnya ikut tertangkap. Dao Xian memerintahkan Zhong Hui untuk membunuh Putri Es Batu. Namun dia menolaknya dan memohon untuk ngebebasin si Putri Es Batu. Dao Xian pun kecewa dengan sikap Zhong Hui yang seperti itu. Dan tidak lama kemudian, para iblis pun menyerbu kota Hu. Di sini dada Zhong Hui ditusuk oleh Dao Xian. Dia menjadi iblis dan melawan Raja Iblis itu. Pertarungan pun terjadi antara Raja Iblis dan Zhong Koi. Karena kalah, Zhong Koi pun terluka cukup parah di pertarungan itu. Kemudian dia berubah menjadi manusia biasa. Untuk bertemu dengan adik dan pacarnya. Ketika pacar adik seorang tabib memeriksa si Zhong Koi. Ternyata si Zhong Koi tidak memiliki detak jantung. Kemudian Zhong Koi baru sadar kalau dulu dirinya pernah bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke tembok emas. Dan si dewa yang bernama Dao Xian tadi menghidupkan Zhong Koi. Namun dia diberi ramuan untuk tetap memisahkan rohnya. Karena itulah Zhong Koi bisa pergi ke neraka. Karena iblis yang bisa masuk ke dalam neraka. Dan dewa tidak bisa. Lalu Zhong Koi pergi ke neraka bersama Putri Es Batu. Di sana dia bertemu dengan rohnya. Dan disinilah dia mendapatkan sebuah kebenaran dari sang Raja Iblis bahwa Dewa Dao Xian yang mencuri batu kristal itu. Hal itu dilakukan oleh Dao Xian untuk mendapatkan kekuatan dari 3 dunia, yaitu bumi, neraka, dan langit. Kemudian roh Zhong Koi masuk ke dalam tubuhnya dan turun ke bumi. Zhong Koi pun menemui Dao Xian untuk meminta penjelasan. Ternyata apa yang dikatakan rohnya itu benar. Batu kristal itu akan digunakan untuk ambisinya sendiri dalam menguasai bumi, neraka dan langit. Dao Xian juga ingin mengganti posisi Kaisar Kahyangan yang sudah berkuasa 10.000 tahun. Warga kota Ho pun akan digunakan sebagai korban pada bulan penuh nanti. Sin pindah di mana Zhong Koi memberi tahu warga. Tapi warga tidak percaya. Percayanya justru pada si Dao Xian. Di sini Zhong Koi dipukuli oleh warga. Bahkan dilempari oleh warga. Karena dianggap sampah masyarakat. Dan dia dianggap iblis. Si Zhong Koi pun cuman bisa pergi dari situ. Kemudian bulan penuh pun tiba. Dewa Dao Xian membacakan mantra kepada batu kristal itu agar dia mendapatkan kekuatannya. Dan benar aja. Semua roh-roh masyarakat yang ada di kota Ho melayang. Hanya orang yang tidak percaya dengan batu kristal itu bakalan selamat. Sedang asik membaca mantra Putri Es Batu datang untuk menyerang Dao Xian. Mereka pun bertarung. Karena Dewa Dao Xian ilmunya lebih tinggi. Dia dengan mudah mengurung si Putri Es Batu. Pada saat itu juga Zhong Koi datang ke tempat itu dan bertarung dengan mantan anak buahnya dulu. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Zhong Koi pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Dao Xian. Zhong Koi tidak terima kalau pacarnya dikurung. Dia langsung menyerang dan pertarungan hebat pun dimulai. Antara Dao Xian dan Zhong Koi. Sampai akhirnya Zhong Koi berhasil mengalahkan guru Dao Xian dengan pedang yang ada di punggungnya. Dan mantra yang mengurung Putri Es Batu pun lepas dan Putri Es Batu tiba-tiba membeku. Si Putri Es Batu mati. Dan hancur berkeping-keping dan menjadi butiran salju yang indah dengan meninggalkan kekasihnya yang begitu sedih. Kemudian setelah pertarungan itu selesai, Kaisar Langit memberinya kesempatan untuk proses reinkarnasi. Zhong Koi pun memikirkan hal lain. Dan menolak kesempatan tersebut. Dia pun kembali ke neraka dan memilih untuk menjadi iblis. Dia pun loncat dari tepi jurang ke dalam api dan filmnya pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Snow Girl and Dark Crystal yang dirilis pada tahun 2015. Untuk film seru lainnya, segera cek di channel lantai3.net. Jangan lupa komen film yang kamu tunggu-tunggu di kolom komentar dan bantu kami support channel kita dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah nonton.